tanya, kok ada yang sampai 8 tahun, Bang Edi pun sudah 1 dekade, saya juga sudah jalan 4 tahun, pasti jadi pertanyaan, apalagi kalau yang mau Ternak. ternak baru sebagai peternak pemula, pasti mereka bakal berpikir, untung nggak ya berternak puyuh. Nah, jadi kita di sini kita sampaikan ke kawan-kawan, apakah berternak puyuh ini selalu untung nggak? Khususnya di ternak puyuh. Di ternak puyuh. Boleh diganti enggak Halo pertanyaan? teman-teman, kita masih di kandang Bang Edi. Bang dari tadi sudah banyak sekali yang saya gali dari Bang Edi. Khusus ini untuk teman-teman semuanya. Kita nggak tanggung-tanggung Bang Edi. Saya juga sudah menyiapkan materi sebenarnya. Karena sengaja saya datang ke sini, saya siapkan materi karena sudah janjian ya. Jadi kita nggak mendadak-mendadak. Gitu. Padahal ini hari Senin, guys. Jadwalnya saya ke kantor, saya pending dulu, terus besok lah ke kantornya. Sudah. Hari ini khusus spesial sama Joni di sini, dan juga beliau ini juga seorang konten kreator juga ya. Nah, kalau untuk besok saya terus terang saya tertutup untuk semuanya. Kalau besok saya ngurus surat-surat. Jadi memang sempat janjian ya tadi malam. Bang, besok abang ada kegiatan nggak? Ya kegiatan saya pending lah. Saya jadi tadi malam itu sempat khawatirnya di mana Bang? Takut saya nggak jadi hari ini. Nah itu dia. Gitu nah. Bang Edi sudah meluangkan waktu, kegiatan hari ini sudah di cancel, digantikan dengan hari besok, hari Selasa. Sayanya nggak jadi datang. Waduh itu jadi beban apa Bang? Beban mental ya. Iya. Karena besok memang kita ngurus ini ya, banyak sekali surat-surat yang harus saya urus, numpuk di rumah, dikabari orang rumah. Ini semuanya diurus apa tidak, jangan keenaan di kandang, kata dia. Ya sudah, hari Selasa saya balik, kata gue. Nah, apa ceritanya ini? Jadi gini Bang, tadi sudah kita bahas soal telur yang diminati. Sebagai kita peternak, telur apa sih yang paling menguntungkan? Gitu kan, sudah kita bahas tadi. Nah sekarang kita berbicara soal keuntungan, gitu kan. Dan memang keuntungan ini bisa dikatakan dapur ya, gitu kan, bisa dikatakan dapurnya rumah. Nah, jadi pertanyaannya Bang gini, apakah peternak itu selalu untung? Peternak puyuh khususnya ya? Khususnya di puyuh. Apakah selalu untung? Pasti teman-teman pun pasti bertanya, kok ada yang sampai 8 tahun, Bang Edi pun sudah 1 dekade, saya juga sudah jalan 4 tahun, pasti jadi pertanyaan, apalagi kalau yang mau ternak baru sebagai peternak pemula, pasti mereka bakal berpikir, untung nggak ya berternak puyuh? Nah, jadi kita di sini kita sampaikan ke kawan-kawan, apakah berternak puyuh ini selalu untung nggak? Khususnya di ternak puyuh. Di ternak puyuh. Boleh diganti enggak pertanyaan? Enggak, saya nggak akan ganti pertanyaan. Gitu. Kalau untuk untung ruginya, dinamika usaha itu pasti. Ada siang, ada malam. Ya kan? Ada untung, ada rugi. Kalau kita berbicara mengenai masalah, jangan ke pembibitan dulu. Nanti kita senggol ke pembibitan. Karena saya paknya di pembibitan, guys. Cuman yang saya rasakan kawan-kawan di produksi, telur produksi, itu juga ya nggak selalu untung terus. Misalkan gini, resiko yang terbesar itu biasanya kan iklim, cuaca, stres, itu kan berpengaruh ya dengan produktivitas telur. Iya. Hari ini mungkin kita dengan populasi 1000, telur 800 per hari mungkin, 800 atau 85 gitu. Tiba-tiba dengan mungkin iklim ataupun mungkin tahu-tahu cuaca ini sudah bersahabat, tahu-tahu dia stres lah gitu. Terus kemudian telur turun. Jadi 50%-nya dari penghasilan itu tadi 400, ada 300 telur per hari padahal populasi 1000. Disitulah akan menemui kerugian. Itu pasti. Di situ akan menemui kerugian. Nah, terus untuk memulihkan kembali itu perlu modal lagi. Kalau nggak hati-hati di sini nih, peternak puyuh ini bakal kalang kabut, bakal terdemam di sini. Begitu puyuh ngedrop, nggak tahu apa permasalahannya, kita untuk memulihkan kembali ke sana, itu perlu modal lagi untuk membeli pakan. Makanya sering saya sampaikan di konten-konten saya dengan kawan-kawan, hati-hati. Begitu puyuh ini ngedrop dalam sehari, harus cepat tanggap. Ada apa?
Terus cara memulihkannya seperti apa? Jangan sampai dia ngedrop sehari terus dibiarkan. Kalau ngedrop sehari dibiarkan, maka dia akan turun terus. Ya. Dan pemulihannya maka akan lambat. Kalau bisa, begitu sehari ngedrop, kita harus tanggap. Karena ke sana untuk nutupi lagi. Kalau kita nggak tanggap, kita nggak respect, kita nggak ambil tindakan, kerugian yang akan kita telan. Ya. Untuk nutupi pakan. Hati-hati, sering saya sampaikan. Ternak puyuh itu dibilang gampang-gampang, dibilang susah, ya susah, bukan main. Begitu kita ketemu kendala di situ, habis kita. Untuk memulihkan yang ngedrop ini tadi, kalau memang masih ngedrop sehari, itu kita tanggap, biasanya 3-4 hari ke sana masih bisa pulih. Tapi kalau ngedropnya bisa sampai 5 hari, bisa sampai seminggu, kita untuk memulihkan bisa sampai 2 mingguan. Ya. Dia pulih kembali gitu loh. Karena harus dicurigai begini. Puyuh ngedrop hari ini. Hari ini puyuh ngedrop. Telurnya ngedrop. Itu bukan kendala di hari ini. Kendala di hari kemarin. 2 hari yang lalu. Ada apa gitu loh. Ada apa dengan 2 hari yang lalu? Kalau hari ini dia telurnya sudah disiapin tadi pagi. Iya. Yang keluar hari ini telurnya malam tadi sudah disiapin. Iya. Begitu misalkan hari ini puyuh ada kendala. Hari ini dia merasa stres. 2 hari ke depan dia nggak akan bertelur. Biasanya gitu. Kalau untuk perputaran siklus, biasa. Siklus itu biasanya gini. 1000 telur. Kenapa kok dia nggak bertelur 100%? Karena kan siklusnya itu tadi. Seminggu sekali kan burung puyuh itu berhenti bertelur sekali. 1 ekor. Kalau 1000 kan wajar. Jadi 200. Kan gitu. Perputarannya di situ. Nah itu kerugiannya biasanya di situ. Nah keuntungannya, kita berbicara keuntungan. Kalau untuk berbicara keuntungan, Bang, ya nanti. Ya. Kalau untuk berbicara keuntungan, kita siapkan lagi nanti secara intens. Sudah dipotong gitu. Jadi sekarang gini, kita fokuskan ke apakah berternak puyuh selalu untung. Selalu untung dan keuntungan secara intens itu kita bahas di video berikutnya. Kenapa? Supaya teman-teman nonton terus ya. Terus penasaran. Gitu. Jadi untuk sekilas. Nanti coba itu tadi apa pertanyaannya tadi? Belum masuk ke pembibitan tadi ya. Itu untuk telur produksi tadi ya. Tadi Abang sudah membahas tentang baru belum fokus ke pembibitan. Baru ke produksi. Gitu. Nah, sekarang cobalah ke bagian pembibitannya. Ini mungkin perlu disimak juga. Kita juga konten seperti ini guys, bukan berarti saya yang paling pinter. Saya netasi ini banyak nih, cuman kamera ngadep ke sini wae kan. 1, 2, 3, 4, 5. Malam nanti saya nambah 1 mesin lagi, 1000 lagi. Itu sudah disiapi. Berarti total sekitar 4000 telur hari ini ngisi. Nah, kerugiannya di mana? Pernah nggak merugi? Pernah. Ini sebenarnya kami ini, jujur John, harap cemas. Setiap kali netasi punya orang berdebar-debar saya. Berdebar-debarnya gini, ini saya ngisi telur 3000. Dalam telur 3000 harus muncul 1000. Kurang 1000 nombok saya. Tuh. Abang netaskan 3000. Harus keluar betina 3000. 1000. Artinya dibagi 3, Bang? Iya, sepertiga dari hasil tetasan itulah ketemu betinanya. Jadi itu sudah rumus kesananya sudah seperti itu. Bawah itu ya, rugi lah. Dikatakan rugi. Rugi lah. Karena gini, 3000. Betina 1000, jantan 1000 nggak netas. Biasanya seperti itu. Gitu loh. Makanya, ya itulah yang saya alami. Tapi kebanyakan juga kawan-kawan dimanapun tempat itu keluhannya. Sepertiga dari hasil tetasan itu betina. Lah yang jantannya kemana? Jantan kadang-kadang ya diambil sama kawan gitu loh. Ada yang diambil, ada yang dilepas. Karena jantan ini kita kartu mati guys. Kita pelihara juga untuk pedaging juga nggak ketemu di pakan, nggak ketemu di modal kan. Kita lepasi sayang. Kadang-kadang ya diambil lah dengan kawan-kawan untuk reptil. Ya 1000-nya 1 ekornya 500 perak dah. Ambil lah. Yang penting kita nggak buang gitu loh. Nah ini cuman sebelum saya ngisi seperti ini, saya harus menghubungi mereka. Nanti tanggal sekian netas jantan ambil ya. Iya Pak. Nah gitu. Kalau soal kerugian, ya pernah kita ngalami. Ternak itu nggak harus untung terus. Rugi itu pasti ada. Nah, rugi pasti ada.
kalau teman-teman mau tahu di mana sih ruginya, nanti kita bahas lagi secara intens gitu. Nah, jadi artinya Bang, kita selama berternak ini bisa dikatakan tidak selalu untung. Tidak selalu untung. Tidak selalu untung. Tapi bukan berarti kita tidak pernah dapat untung. Iya. Karena kalau kita nggak ada untung sama sekali nih teman-teman. Ya tutup dari kemarin. Tutup dari kemarin. Bang Edi pun dimulai dari 2000 berapa? 2015. 2015. Saya mulai ternak. 2024. Jadi hampir 1 dekade atau hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. 10 tahun. Kalau memang itu nggak, kalau selalu rugi, ya pasti Bang Edi pun ya, sudah tutup dari kemarin. Ya, mungkin sertifikat udah melayang ya Bang. Nah, artinya kalau untuk berternak puyuh memang tidak selamanya untung. Ya. Tapi bukan berarti tidak punya keuntungan. Kenapa? Ada hal-hal yang mempengaruhi kerugian di situ. Nah, di mana ruginya? Nanti kita bahas lagi di video berikutnya. Boleh. Untuk teman-teman yang penasaran nih, video di mana sih titik ruginya selama berternak puyuh dan di mana untungnya berternak puyuh. Gitu ya Bang ya. Untuk itu nanti kita bahas di video berikutnya. Boleh. Bang Edi harus tetap jangan apa Bang. Nah, hari ini pokoknya. Pokoknya besok lain cerita lagi ya. Lain cerita lagi. Pokoknya Bang Edi jangan jangan nahan-nahan nih Bang. Oke. Pokoknya kita terbuka. Aku ambil semuanya dari kita Bang terbuka. Tapi tetap kita tinggali ilmunya. Ya. Nah, untuk teman-teman khususnya yang mau berternak atau peternak pemula, harap disimak video ini benar-benar. Gitu nah. Karena gini Bang, kebanyakan ya kan, ini sekilas saja. Orang yang datang ke peternak pemula juga, yang baru berternak katakanlah 1 tahun, terus dia ngajaklah teman-temannya, ngajaklah kawan-kawannya, ayo ternak puyuh itu menguntungkan, gitu nah. Pasti dapat iming-iming, pasti menguntungkan. Rupanya enggak. Kalau ternak 1 tahun belum bisa dikatakan itu untung atau tidaknya loh. Ya, makanya itu tadi kan pasti ada teman-teman yang ini peternak puyuh ini pasti menguntungkan. Berhasil gitu ya. Gitu kan. Nah, makanya untuk teman-teman peternak pemula ini harap disimak benar-benar. Artinya apa? Apakah ternak puyuh itu selalu untung? Pasti juga ada ruginya. Kenapa kita sampaikan seperti ini? Karena apa? Supaya dia dapat antisipasi. Gitu nah. Perjalanan itu nggak mulus terus, guys. Iya, karena perjalanan nggak mulus. Nggak mulus. Saya siapkan materi ini khusus untuk teman-teman yang peternak pemula. Dan saya pun ngambilnya bukan suhu ya, bukan juga guru. Gitu. Nah, untuk teman-teman khususnya peternak pemula, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Ya, semoga ini menjadi tolak ukur jika ingin berternak puyuh sebagai peternak pemula. Karena sebagai peternak pemula saya pun merasakan itu 4 tahun yang lalu itu benar-benar menggali dan itu jatuh bangunnya memang benar-benar apalagi terasa. Kalau di awal. Iya. Apapun bentuknya, kalau yang namanya kita awal membuka usaha itu pasti rintangan banyak. Kendalanya banyak. Makanya sebagai peternak pemula ini disimak benar-benar, saya ingatkan sekali lagi, ini disimak benar-benar. Bukan karena untuk mengejar viewers, bukan. Enggak. Bukan karena itu, tapi ini memang benar-benar sebuah peringatan untuk teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman ada kerabatnya atau keluarganya yang ingin berternak puyuh, pikir matang-matang dulu. Pikir matang-matang. Bang Edi pun sudah menyampaikan hati-hati, gitu. Hati-hati ya Bang ya, sudah disampaikan hati-hati. Nah itu sudah benar-benar sudah di warning, gitu. Nah semoga bermanfaat. Bagikan video ini, semoga nanti bisa menjadi tolak ukur ataupun nanti jadi cerminan bagi kawan-kawan. Dan semoga video ini bermanfaat. Cukup sampai di sini videonya. Terima kasih. Terima kasih guys.